juga menjadi pedoman hidup bagi saudara yang Kristen. Nah, kita ini kasih sayang, rahmatan yang alami, dan kemudian yang bagi Kristen, saudara kita menggunakan konsep cinta kasih. Jadi semuanya berjalan terakhir dengan konsep pedoman hidup ini, dan saya yakin kita sama-sama menjaga dari pedoman ini, kita akan berdamai di pemburu sampai Indonesia. Kemudian yang kedua ini alasan kenegaraan karena saya adalah kepala daerah dan bertanggung jawab untuk memelihara toleransi dan agama. Di samping itu juga alasan historis bahwa nilai tradisi yang dibangun sejak dari kita NNF, maka dari itu tidak ada alasan untuk tidak hadir. Artinya saya ada pergundangan hari ini kita waktu yang bersamaan, tapi dengan alasan tadi saya meletakkan ini dalam sebuah kriteria, dan ini menjadi bobot yang paling utama sehingga saya hadirkan. Yang saya hormati, tugas sebagai penjabat atau ketua untuk pertama kali berjumpa dengan saudara-saudara para cendekia muda DPR daerah kecil dan ketua di pengikut pulau ini dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan. Ada beberapa senang dan bangga itu dan mengajak hadirin sekalian. Marilah sama-sama kita naikkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bertemu di acara ini. Saya berbahagia mendengarkan kesempatan ini dari aspek hubungan kemitraan antara DPR dan pemerintah Kota Tua menjalin kebersamaan dalam menyampaikan eksistensi pemerintah daerah dan perspektif pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat sebagai bahan dalam mendesain langkah-langkah strategi ke arah masa depan Kota Tua yang lebih baik dalam pembangunan berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Kota Tua melalui rencana pembangunan jangka panjang daerah maupun rencana pembangunan jangka menengah daerah telah diimplementasikan dalam rencana strategis daerah yang dilaksanakan secara periodik pada setiap tahun anggaran dan senantiasa konsep wujudkan Kota Tua sebagai rumah besar yang nyaman dan damai bagi kita semua merajut kesejahteraan. Memang implementasi arah dan kebijakan pembangunan daerah yang didukung oleh produk hukum daerah sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan di atasnya serta pendataan birokrasi yang kuat dan profesional dipastikan akan berhasil meningkatkan sukses penyelenggaraan pemerintahan, sukses pelaksanaan pembangunan, dan sukses pelayanan masyarakat, tentu dengan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, perbaikan sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, rumah ibadah dan struktur lainnya yang diupayakan guna maju pertumbuhan ekonomi daerah seperti pasar, mendorong investasi, transportasi dan lain-lain. Kemajuan yang sudah kita capai saat ini dan berbagai upaya dalam lompatan daerah membangun Kota Tua yang lebih. Sebagaimana yang saya kemukakan di atas, ada hal prioritas yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan kita ini, seperti penurunan stunting, angka harapan hidup, persebaran tenaga guru dan tenaga kesehatan khususnya di pulau-pulau Kur dan Tayatu, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan sumber daya alam dan infrastruktur daerah yang terus menjadi perhatian serius untuk dikendalikan. Penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja serta mendorong ketahanan pangan. Dan khusus mengenai ketahanan pangan ini, saya mengajak kita semua untuk memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayur mayur, tanaman obat dan tumbuh-tumbuhan.
Hadirin yang saya hormati, di samping hal-hal yang saya sampaikan tadi, ada tugas terbesar yang diemban dan menjadi tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia adalah menyelenggarakan dan mensukseskan agenda nasional pemilihan umum tahun 2024, yaitu pemilihan legislatif dan pemilihan presiden di bulan Februari 2024 dan pemilihan kepala daerah yang direncanakan pada bulan September 2024. Untuk itu, di kesempatan yang baik ini, saya meminta kepada segenap anak bangsa di daerah ini, termasuk KM DPR, untuk sama-sama kita bahu-membahu mensukseskan pesta demokrasi ini dengan cara menjaga netralitas sebagai aparatur sipil negara serta menciptakan iklim pemilu yang hidup dengan senantiasa memelihara kerukunan, keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing dengan menepis segala bentuk isu yang ingin memecah belah persatuan dan keutuhan sesama anak bangsa di negeri ini. Apalagi saat ini kita memasuki hari-hari menuju perayaan Natal 25 Desember 2023 sebagai hari pembawa damai dan kesejahteraan. Hadirin yang saya hormati, saya memahami bahwa kegiatan musyawarah pimpinan paripurna daerah ke-32 MPR daerah kecil dan pulau-pulau ini dalam konteks Gereja Protestan Maluku adalah sebuah pertumbuhan dinamis dan terarah yang telah mengangkat dalam kehidupan bergereja dengan esensi netralnya adalah pembangunan tubuh Kristus sebagaimana motto MPR, yaitu jadilah garam dan terang. Adalah sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan sebagaimana kita manusia harus bisa menjadi garam yang baik, yang artinya merupakan pemberian rasa yang dianalogikan bahwa kita sebagai manusia memberikan rasa penuh pengaruh yang baik bagi sesama dan lingkungan. Sedangkan fungsi cahaya untuk membuat rasa aman dan tenang. Bagi pemerintah Kota Tua, motto di atas adalah panduan yang tidak saja ditujukan kepada gereja Protestan Maluku, melainkan juga bagi penyelenggara daerah sebagai seruan dalam membangun hubungan koordinatif gereja dan pemerintah daerah atau sebaliknya. Di samping itu, momentum musyawarah ini juga sebagai forum evaluatif terhadap sebuah program pelayanan yang telah dilaksanakan sehingga diharapkan persidangan ini dapat menghasilkan evaluasi yang baik dan memproduk keputusan-keputusan yang substansial dalam melayani umat Tuhan di wilayah pemerintah Kota Tua dan kecil. Bapak Ibu, saudara-saudara komunitas gereja, seluruh tamu undangan hadirin dan juga terutama YNTR dan DRN di WWL yang saya hormati dan saya cintai. Kita saat ini memasuki krisis multidimensi di mana perubahan-perubahan terjadi di segala aspek kehidupan bangsa, baik dalam tataran nasional sampai kepada tataran lokal. Inilah menyebabkan kita harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada di sini, khususnya dalam rangka optimalisasi fungsi pelayanan gereja kepada publik. Saya secara pribadi maupun atas nama pemerintah daerah mengusulkan kiranya dilakukan reformasi baik dalam perencanaan maupun dalam tataran kelembagaan, bagaimana kita pikirkan secara bersama-sama untuk bukan memecah tapi memangkas alur birokrasi pelayanan kepada umat Kristiani melalui kita membagi atas bagi dua klasis pulau-pulau kecil dan juga klasis kota-kota tersendiri. Ini dilakukan dalam rangka untuk optimalisasi pelayanan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kita tidak bermaksud untuk memecahkan atau memecahkan fungsi-fungsi pelayanan gereja, tapi lebih ini untuk mempercepat dan penyebaran visi-misi Kristiani gereja itu dapat terlaksana secara lebih baik. Saya kira ini adalah bentuk-bentuk distribusi pelayanan yang
tidak meletakkan yang ketimpangan kelayakan bagi masyarakat kita, baik di Kota Tua maupun Maluku Tenggara. Ini harapan besar dari kami. Kemudian tadi sebagaimana penegasan yang sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris Harian tadi, bahwa bagaimanapun kondisi ini kita saling menjaga. Sebaran-sebaran media-media yang sudah tersebar, peristiwa yang terjadi di itu, marilah kita tancapkan kekuatan persatuan dan kesatuan yang utuh yang mengantisipasi segala bentuk pengaruh dari luar yang merusak tatanan adat dan budaya nilai